maju mundurnya Karang Taruna di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa itu tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih di channel Andik Mesuji. Saat ini Mamang masih berada di komplek perkantoran pemerintahan Kabupaten Mesuji, tepatnya di Dinas Pertanian. Cuman pada kesempatan kali ini Mamang itu nggak mau bahas pertanian. Mamang tuh pengen bahas tentang Karang Taruna yang ada di Mesuji. Dan kebetulan nih, salah satu kabid pertanian ini adalah Ketua Karang Taruna di Kabupaten Mesuji yang baru saja terpilih beberapa hari yang lalu lah, bisa dibilang masih ges, masih anyar. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol dengan beliau, yaitu saya panggilnya Abang sih, Abang Gunawan, tentang program-program kerja apa sih yang akan disiapkan untuk Karang Taruna di Kabupaten Mesuji. Kita sapa dulu ya. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, Bang Gunawan ini adalah salah satu putra, bisa dibilang putra asli Mesuji lah, karena rumah beliau di Simpang ya Bang. Ya. Dan beliau ini adalah Ketua Karang Taruna terpilih periode 2021 sampai 2026. Nah, Bang, kita jelaskan dulu Bang, Karang Taruna itu apa Bang? Mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang Karang Taruna dan saatnya kita cari tahu. Oke, terima kasih sebelumnya ini kunjungannya dari Mas Andik, YouTuber Mesuji. Sudah meluangkan waktu untuk mengeksplor lebih dalam tentang Karang Taruna Mesuji. Jadi, mohon izin saya menjelaskan secara singkat, mungkin secara garis besar Karang Taruna Mesuji itu seperti apa. Jadi, secara garis besarnya, Karang Taruna itu adalah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan ini dititik beratkan atau bergerak di bidang sosial kepemudaan dalam arti lebih luas. Jadi selama ini mungkin sebagian besar pemuda ataupun masyarakat itu mengira Karang Taruna itu hanya kegiatan terfokus di olahraga. Nah, tapi sebenarnya melalui Permensos yang terbaru ini, Permensos 25 tahun 2019, jadi Karang Taruna itu lebih lebar sekupnya, bukan hanya di olahraga tapi di bidang sosial-sosial yang lain. Nah, kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan dalam artian untuk kepemudaan. Sekilas seperti itu. Semuanya pasti kegiatan positif ya Bang ya. Nah, Kalau kita bicara tentang Karang Taruna nih Bang, pasti identik dengan Karang Taruna desa. benar. Karena banyak orang yang mungkin nggak tahu di desa A ada Karang Taruna, di desa B ada Karang Taruna. Coba kalian cari berita tentang Karang Taruna yang ada di desa kalian. Mungkin kalau misalnya nggak aktif, bisa ada kegiatan-kegiatan ini, coba dikoordinasikan bisa ya Bang ya? Bisa ngobrol-ngobrol dengan Karang Taruna yang nanti kebentuk ya Bang ya, dengan program kerjanya ya. Siap. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Karang Taruna Bang, syarat untuk masuk jadi keanggotaan Karang Taruna itu seperti apa Bang? Di Permensos nomor 25 tahun 2019 itu sudah sangat jelas untuk pemuda dan pemudi itu dari kategori umur 13 sampai dengan 45 tahun itu secara otomatis itu masuk anggota Karang Taruna. Sampai 45 tahun Bang? Sampai 45 tahun. Berarti saya bisa jadi dong anggota dong? Mungkin ada perbedaan nanti untuk di pengurus. Kalau anggota itu dari 13 sampai 45 itu otomatis masuk anggota Karang Taruna, baik itu tingkat kecamatan ataupun tingkat desa. Ketika dia ingin atau mau jadi pengurus, nah itu minimal 17 tahun sampai 45 tahun. Minimal 17 tahun sampai 45 tahun. Berarti jadi saya pengurus yang umurnya masih 18 tahun masih boleh ya Bang ya? Masih. Masuk syarat nih. Ya kapan lagi mau ngebangun Mesuji lewat salah satu organisasi yang resmi ya Bang ya? Resmi. Ini diakui oleh pemerintah, diakui oleh masyarakat, dan diakui oleh semua elemen masyarakat. Ada Karang Taruna. Jadi buat kalian yang masih masuk di usia itu, ayo
Ayo kita membangun desa kita lewat Karang Taruna Desa. Nah, Karang Taruna kita kan sudah berjalan bertahun-tahun nih Bang. Pasti dengan posisi Abang sebagai ketua baru yang akan menjalankan program-program Karang Taruna ini pasti sudah menyiapkan dong Bang program-program kerja ke depan selama 5 tahun ini. Itu kira-kira yang bakal di-push oleh Abang itu bidang apa Bang? Untuk Karang Taruna sendiri, kami dari tingkat pengurus kabupaten khususnya ini Mas, untuk jangka waktu terdekat ini, karena kami kemarin dikukuhkan itu tanggal 11 Januari. Nah, ini belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Nah, jadi program kerja kami yang terdekat ini, sebenarnya kami ingin mensolidkan dulu pengurus tingkat kabupaten, karena maju mundurnya Karang Taruna di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa itu tergantung peran serta dari kabupaten, karena ya semua program, semua pembinaan harus dari kabupaten. Nah, lepas nanti pengurus kabupaten kita sudah solid, baru secepatnya kita mensolidkan juga pengurus tingkat kecamatan dan tingkat desa. Karena apa? Desa itu ada 3 Mas, lembaga yang resmi yang harus diakomodir oleh desa dalam setiap kegiatan. Yang pertama itu Karang Taruna, kedua PKK, dan ketiga Posyandu. Dan ketiga organisasi ini ya dilindungi oleh undang-undang, dan itu wajib dianggarkan dan harus dibina oleh tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Jadi yang pertama kami ingin mensolidkan pengurus tingkat kabupaten, baru kita nanti mensolidkan tingkat kecamatan dan tingkat desa. Jadi memang Karang Taruna ini organisasi yang secara legal di backup oleh undang-undang ya Bang ya. Secara legal di backup sama undang-undang. Saya juga kurang paham tentang Karang Taruna ya Bang sebenarnya Bang ya. Karena biasanya nih Bang, koreksi kalau salah nih. Karang Taruna itu identik dengan keolahragaan. Tanding bola, tanding voli, 17 Agustus. Bagaimana sih pendapat Abang tentang paradigma itu, istilahnya tentang hal-hal yang rutinitas dilakukan? Sedangkan dari Karang Taruna sendiri sebenarnya banyak aspek yang bisa kita sentuh ya. Mungkin dari era pandemi ini kita bisa memberikan kontribusi secara kesosialan dengan ke masyarakat langsung, atau bagaimana Bang? Balik lagi ke Karang Taruna yang awal tadi Mas. Jadi memang paradigma khususnya hampir masyarakat luas memang kalau bicara Karang Taruna pasti hubungannya dengan olahraga. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi baca ke peraturan Permensos tadi ya, sekup bidang-bidangnya itu ada 9 bidang gitu. Dari mulai olahraga, keagamaan, perekonomian, sosial, itu lengkap sekali di situ. Nah, jadi kalau bicara olahraga sebenarnya cuma dari sisi bidang tertentu gitu loh. Nah, jadi tapi selama ini yang di-push ke olahraganya gitu. Makanya saya pribadi dan pengurus kabupaten ya ingin menggali semua dari bidang-bidang yang ada ini supaya sama eksisnya gitu loh. Sama eksisnya bukan olahraga aja dari pemuda yang ditonjolkan, tapi yang paling penting kan dari pihak kreativitasnya. Pemuda ini seperti apa, mau dibawa kemana pemuda ini gitu. Kreativitas yang jelas berprestasi, kemudian religius. Itu semua ya harus berimbang gitu, bukan cuma olahraga aja. Jadi semua bidang harus kita tonjolkan di Karang Taruna ini. Benar. Semuanya tujuannya untuk membangun karakteristik pemuda yang sehat dan kuat ya Bang ya, secara iman dan mental. Nah, ketika tadi bicara tentang program-program yang ada di desa, masalah yang dilindungi undang-undang tadi Bang, tentang di bawah legalisasi undang-undang Posyandu, PKK, dan Karang Taruna, dan salah satu di dalamnya Karang Taruna. Kita bicara ya Bang ya, Karang Taruna itu, koreksi kalau saya salah lagi nih Bang, agak kurang gaungnya dibandingkan dengan PKK dan Posyandu. Benar. Secara branding kalau di swastanya itu agak sayup-sayup terdengarnya ini. Di bagian bawah, di bagian akar rumput pasti ada yang menunjang, yaitu dari desa Bang. Peran desa itu menurut saya pribadi itu sangat penting untuk membentuk Karang Taruna yang berjalan dengan baik. Dan saat ini mungkin yang tadi Abang bilang kan komunikasi mensolidkan dari tingkat kabupaten ke desa. Dan progres ke arah sana itu seperti apa Bang? Apakah sudah ketemu ngobrol-ngobrol dengan kepala desa, seluruh kepala desa, atau dengan tokoh-tokoh pemuda yang ada di Mesuji ini Bang? Itu sebenarnya ya dilema hampir nasional itu sebenarnya Mas. Karena nggak salah 2 minggu terakhir kita kumpul di Bandar Lampung membahas masalah
perkembangan Karang Taruna seprovinsi Lampung, yang kebetulan ketua kita kan Bapak Dendi Ramadona, beliau juga Bupati Pesawaran. Jadi memang beliau juga agak miris Karang Taruna khususnya di Provinsi Lampung ini ya gaungnya kurang mengena. Jadi masyarakat itu lebih kenalah dengan PKK, Posyandu, padahal kalaupun mau dikembangkan lagi Karang Taruna ini lebih besar lagi harusnya gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut supaya Karang Taruna khususnya di Mesuji ini bisa eksis, kami dari pengurus kabupaten dalam waktu dekat ini sedang menyusun kajian Perbup. Jadi Perbup tersebut nanti mengatur tentang proses penganggaran dana desa untuk Karang Taruna. Jadi karena posisi Karang Taruna yang balik lagi pertama tadi memang dilindungi undang-undang dan secara legal hukum ya harus wajib dianggarkan melalui dana desa. Nah, tapi jadi permasalahan kadang kan pengurus desa tersebut ya yang pertama mungkin mereka belum tahu Karang Taruna itu apa. Yang kedua keaktifan dari anggota itu sendiri kurang. Nah, makanya itu PR terberat kami juga pengurus yang baru ini dan minta dukungan juga dari teman yang ada di desa. Nah, mungkin nanti ya termasuk program kami jangka dekat tadi nanti kita mensolidkan pengurus tingkat desa dibarengin dengan mungkin nanti penyampaian Perbup mengenai ya kewajiban desa untuk menganggarkan Karang Taruna di dalam anggaran dana desa. Nah, kalau bicara Perbup tadi Bang ya, saya juga kurang detail Perbupnya seperti apa dan kurang paham ya Bang ya. Perbup itu menurut saya adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah untuk melegalkan bahasanya tindakan apa yang akan kita lakukan gitu kan di organisasi. Berarti ada peran pemerintah Bang di situ di Karang Taruna yang bisa mempush Karang Taruna di bawah untuk bisa berjalan secara kontinuitas. Siap. Nah, balik lagi ke peraturan tadi, makanya sebenarnya kalau secara aturan benar-benar nanti kita usahakan diterapkan, banyak peluang untuk Karang Taruna itu lebih eksis. Yang pertama dari dana desa. Dari dana desa itu sendiri secara aturan legal bisa dianggarkan ketika ada peraturan yang melindungi di belakangnya. Yang kedua, dari instansi terkait kita juga bisa nanti mengusulkan anggaran untuk kegiatan. Pertama mungkin dari Dispora. Dispora itu jelas kepemudaannya bisa dianggarkan. Yang ketiga mungkin nanti dari Dinas Poperindah. Itu juga bisa untuk kegiatan-kegiatan dalam pelatihan-pelatihan kepemudaan, pelatihan-pelatihan usaha kecil dan menengah itu bisa juga. Kemudian dari Dinas PMD juga bisa gitu. Nah, yang terakhir mungkin dari Dinas Internal saya pertanian juga bisa dalam hal pelatihan-pelatihan budidaya tanaman. Gitu. Sebenarnya kalau mau digali itu hampir semua dinas bisa kita ikutkan untuk mensukseskan atau menambah gaung Karang Taruna itu sendiri. Jadi kita nggak terfokus. Sebenarnya kita kalau secara aturan kita di bawah dinas sosial. Tapi kalau secara lebih luas lagi kita bisa masuk ke segala lini, ke segala instansi. Gitu. Berarti memang Karang Taruna ini memajukan masyarakatnya harus dibopong, bahasanya bahasa simpelnya dibopong dengan semua komponen yang ada di masyarakat, mulai dari kamu, saya, pemerintah, semua masyarakat kita harus saling gotong royong ya Bang ya. Nah, terakhir Bang, pesan-pesan buat pemuda yang ada di Mesuji Bang, untuk bukan kaitan dengan Karang Taruna tapi untuk keseluruhannya Bang. Apakah mereka nanti bisa gabung di Karang Taruna? Silakan Bang. Oke, untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Mesuji khususnya yang masih masuk usia kriteria Karang Taruna dalam usia 13 sampai 45 tahun, saya secara pribadi sebagai Ketua Karang Taruna periode 2021-2026 mengajak pada kita semua, mari saling bekerja bersama dalam hal memajukan Karang Taruna. Memajukan Karang Taruna ini tidak harus menjadi pengurus desa, tidak harus menjadi pengurus kecamatan ataupun pengurus kabupaten. Tetapi hal apa yang bisa dikerjakan untuk memajukan perekonomian desa. Karena salah satu tugas Karang Taruna yang terakhir kemarin diamandatkan oleh Menteri Sosial itu termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu salah satu peran pemuda.
Kenapa? Karena Karang Taruna ini ujung tombaknya ada di desa. Ketika pemuda di desa tidak berbuat apa-apa, pasti perekonomian kita akan sulit berkembang. Tetapi ketika pemuda desa saling bahu-membahu menggerakkan perekonomian dalam artian sekup kecil desa, entah itu dalam artian ekonomi kecil ataupun dalam artian ekonomi besar, pasti perekonomian akan cepat meningkat. Jadi berusahalah ataupun bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi ketika kita berusaha sesuai dengan usaha dan tupoksi masing-masing, pasti akan berhasil. Mungkin itu. Terima kasih Abang atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman, sudah ngobrol-ngobrol tentang Karang Taruna, dan saat ini Mama mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut secara private buat gimana caranya mau jadi pengurus Karang Taruna. Mama mau daftar, dan kamu juga harus gabung di Karang Taruna ya. Channel Andik Mesuji, bye-bye.